Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Bu Yola. Saya adalah guru agama Kristen SDN Miji 1, 2, 4, SDN Metian 1, dan SDN Jagalan. Dan pada pagi hari ini anak-anakku, marilah kita sama-sama belajar materi pendidikan agama Kristen kelas 4 pembelajaran yang pertama tentang Sungguh Allah Maha Hadir. Ya, tapi sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan senantiasa ikut campur di dalam setiap kegiatan kita. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini, izinkanlah kami untuk boleh memulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan pelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan bukan semata-mata karena kehendak hamba-Mu pribadi, tapi sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Begitu pula Tuhan, Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan anak-Mu tidak hanya menjadi pendengar saja Tuhan, tapi boleh melakukan dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati setiap kehidupan kami. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, seperti yang Bu Yola sudah katakan di video awal tadi ya, bahwa pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang materi pendidikan agama Kristen, pembelajaran yang pertama dengan tema Sungguh Allah Maha Hadir. Tetapi sebelumnya kalian sudah harus membaca buku digital terlebih dahulu agar kalian mengerti apa yang Bu Yola sampaikan pada pagi hari ini. Oke, ya, seperti temanya anak-anakku, Sungguh Allah Maha Hadir. Artinya apa? Bahwa Allah itu senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Ya, Allah senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Ya, di mana Allah berada? Tentunya di dalam setiap kegiatan kita, dimanapun dan kapanpun kita berada, Allah selalu bersama dengan kita. Tetapi yang menjadi pembedanya adalah respon kita sebagai manusia. Ya, apakah kita merespon keberadaan Allah atau tidak? Dan respon kita terhadap Allah itu tergantung dari kedekatan kita dengan Dia. Ya. Bagaimana supaya kita bisa dekat dengan Tuhan? Tentu saja kita harus sering berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, berkomunikasi dengan Tuhan bisa kita wujudkan dengan cara berdoa, rajin berdoa. Ya, lalu kita mendapatkan jawaban Tuhan itu dengan kita rajin membaca Alkitab dan banyak hal. Ya, dan ketika hubungan kita dekat dengan Tuhan, maka secara otomatis kita akan merasakan bahwa Allah senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Baik dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita sedih, dalam keadaan kita kecewa, putus asa, sukacita, Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Ya, ya, itulah sebabnya kenapa kita perlu dekat dengan Tuhan kita. Oke, pada pagi hari ini anak-anakku, marilah kita sama-sama belajar tentang materi pendidikan Sungguh Allah Maha Hadir dengan kita belajar di buku kita ya, dan materi kita pada pagi hari ini. Oke, mari kita sama-sama buka di dalam Alkitab kita. Jadi sebelum kalian belajar, kalian sudah harus siap dengan yang namanya buku digital, Alkitab, dan juga buku tulis ya, biar kita sama-sama mengerti apa yang dimaksud di pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama membuka dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama, sudah ketemu? Sudah ya? Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28 sampai 29. Saya akan bacakan buat kita semua, tetapi kalian sudah harus menyimak ya, menyimak di Alkitab kalian masing-masing. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28 sampai 29. Ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat yang ke-29,
Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Amin. Ya, di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28 sampai 29 dikatakan bahwa manusia diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menaklukkan seluruh alam semesta. Ya, artinya apa? Ketika kita diberikan kuasa oleh Tuhan bukan berarti kita memanfaatkannya dengan ngawur. Ya, tidak dengan penuh tanggung jawab, tidak seperti itu. Tetapi ketika Tuhan memberikan kuasa kepada kita, kita harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Supaya apa? Supaya alam juga menghasilkan sesuatu yang baik kepada kita. Ya. Bu Yola sering ketika dulu di sekolah ya, masih sekolah, lihat anak-anak tangannya jahil merentesi bunga, ya, kembang-kembangnya daun-daunnya itu dicabuti semua, ya, bahkan ada yang sampai tanamannya itu dicabut sampai ke akar-akarnya lalu dibuang seperti itu, ya. Itu memanfaatkan alam tidak dengan penuh tanggung jawab, tetapi justru dengan cara merusaknya. Itu hal kecil. Coba kalau kita melihat di hutan sana, ya, sekarang banyak yang gundul, banyak yang ditebangi tanpa ditanam kembali. Itu merusak alam. Bila juga kemarin pernah lihat, ya, ada orang yang menginjak-injak kucing sampai mati. Kucing dibakar hidup-hidup. Ya, anjing dibakar hidup-hidup. Baik nggak seperti itu? Nggak baik. Ya, hal seperti itu kita menggunakan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita dengan cara yang ngawur, dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan hal itu Tuhan tidak menyukainya. Ya, lalu bagaimana ketika kita lama-kelamaan merusak alam, kita menggunakan kekuasaan kita dengan tidak tanggung jawab? Apa yang akhirnya alam berikan kepada kita? Banyak bencana alam di mana-mana, ya. Sekarang banyak tanah longsor, banjir. Bahkan kita tidak bisa sekolah karena apa? Karena adanya virus corona. Kenapa virus corona muncul? Lagi-lagi karena manusia. Manusia yang tidak bisa memanfaatkan alam dengan baik, tidak menggunakan kekuasaannya dengan penuh tanggung jawab. Akhirnya alam marah kepada kita. Dan yang terjadi adalah yang rugi siapa? Manusia itu sendiri. Padahal pada mulanya Tuhan sudah menciptakan kekuasaan itu kepada manusia supaya manusia bisa menggunakan akal budinya seluruh hidupnya untuk merawat dan menjaga alam ciptaan Tuhan yang lain. Ingat, satu-satunya ciptaan Tuhan yang paling istimewa yang diciptakan serupa dan segambar dengan rupa Allah hanya siapa? Hanya manusia. Ya, ketika manusia diberikan fasilitas yang begitu luar biasa oleh Tuhan, yang harus manusia itu lakukan adalah menjaga dan merawat alam ciptaan Tuhan. Bukan justru kekuasaan yang diberikan kepada kita, kita gunakan untuk merusak mereka. Maka yang terjadi suatu saat alam itu juga akan merusak kehidupan manusia. Ya, itulah yang terjadi. Ya memang nak ya, yang namanya kekuasaan antara manusia dengan Allah itu berbeda. Apa bedanya? Ya, kalau kekuasaan Allah itu disebut exousia. Bila nanti akan tuliskan di bawah ya. Kuasa yang dimiliki Allah itu disebut exousia. Ya, mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-7. Silakan bacakan buat kalian semua. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Amin. Itu adalah kuasa yang dimiliki Allah, exousia. Artinya apa? Apa yang dimiliki oleh Allah itu sempurna dan memang berasal dari Allah sendiri.
Ya, jadi segala sesuatu kuasa yang dimiliki oleh Allah itu berasal dari Allah sendiri, bukan berasal dari malaikat, bukan berasal dari alam, bukan berasal dari ciptaan yang lain, bukan, tapi berasal dari Allah. Ya, pada saat dunia ini belum terbentuk, masih dalam keadaan gelap dan kosong, hanya ada Allah, dan Allah lah yang memiliki kuasa sepenuhnya atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya, itulah yang dimiliki, kuasa yang dimiliki oleh Allah, tidak terbatas. Exousia, kekuasaan Allah tidak terbatas, tidak ada batasnya. Ya, karena apa? Karena kekuasaan yang dimiliki oleh Allah itu murni milik Allah sendiri, tidak diberikan oleh siapa-siapa, tapi memang berasal dari Allah. Dan kekuasaan itu memang sangat besar, maha agung, maha sempurna. Ya, karena memang segala sesuatu yang Allah miliki itu sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Lalu apa bedanya kuasa yang dimiliki oleh manusia? Kuasa yang dimiliki manusia sangat terbatas, atau dalam bahasa lainnya adalah dunamis. Ya, sangat terbatas. Terbatas yang seperti apa? Kita akan baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Bawahnya ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ya, itulah kuasa yang dimiliki oleh manusia, dunamis atau terbatas. Ya, terbatas atau dunamis. Kenapa? Karena kuasa itu bukan berasal dari manusia itu sendiri, tetapi kuasa itu diberikan oleh siapa? Menurut Kisah Para Rasul 1 ayat 8, diberikan oleh Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, artinya kuasa yang dimiliki oleh manusia itu ada ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, baru kita dapat melakukan segala sesuatu. Kuasa yang dimiliki manusia terbatas. Kenapa? Karena segala sesuatu itu bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi berasal dari Tuhan. Ya, contohnya apa manusia itu terbatas atau dunamis? Contohnya adalah seperti ini ya, paling gampang. Guru ketika mengawasi anaknya di dalam satu kelas mungkin bisa ya. Jadi misalnya si A nakal nih, si A mengganggu si B. Guru tahu dan akhirnya dia marah. Jangan melakukan hal tersebut, ya, atau menasehati, jangan nak. Tetapi bagaimana kalau si siswa ini pulang? Guru bisa mengawasi enggak? Enggak bisa. Ya, contohnya seperti ini. Ya, guru memberikan pembelajaran melalui daring. Gurunya di sekolah, anaknya di rumah. Bu guru ini benar-benar tahu tidak apakah si murid ini mengerjakan soalnya dengan benar atau orang tuanya yang mengerjakan? Nggak tahu. Maka dari itu nak, meskipun kita di rumah saja, meskipun kita dalam keadaan yang seperti ini, usahakan kita selalu jujur. Apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian kumpulkan ke guru kalian itu bukan kerjaan dari kakak kalian, bukan berasal dari orang tua kalian. Jangan seperti itu, tapi harus berasal dari kalian sendiri, kemampuan kalian sendiri. Memang benar guru tidak bisa mengawasi karena keterbatasan kita sebagai manusia, dunamis tadi, ya. Tetapi Tuhan adalah makhluk yang tidak terbatas. Dia yang akan mengawasi kalian semua di rumah, jujur atau tidak. Percayalah, segala sesuatu yang dilakukan dengan kejujuran itu hasilnya akan membawa dampak yang baik, bukan hari ini tapi di masa depan kalian. Ya, kejujuran itu akan membawa masa depan kalian cerah, membawa masa depan kalian menjadi pribadi yang baik, ya, yang berharga di mata Tuhan, yang baik di mata Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Ya, contoh lagi seperti ini. Tukang kayu bisa membuat meja, ya, seakan-akan dia bisa menciptakan suatu benda. Tetapi apakah bahannya itu berasal dari dirinya sendiri atau dia menciptakan bahannya? Bukan. Ya, tetapi bahan ini berasal dari mana? Dari pohon. Pohon yang menciptakan siapa? Apakah manusia itu sendiri? Bukan, tetapi siapa? Tuhan. Ya, kembali lagi kepada Tuhan.
Ya, karena apa? Karena kekuasaan yang dimiliki oleh manusia sangat terbatas atau dinamis. Dokter bisa meresepkan obat kepada pasien, tetapi yang menyembuhkan siapa? Kembali lagi pada Tuhan, ya. Itu adalah beberapa contoh bahwa kita sebagai manusia sangat terbatas, tetapi Tuhan memiliki kuasa yang tidak terbatas atau exousia. Ya, apa hubungannya dengan materi sungguh Allah Maha Hadir? Dengan kekuasaan yang Tuhan miliki, nah, bukan berarti Tuhan melakukan sakarpe dewe, ya, sakarpe dewe kepada manusia, kepada ciptaannya, tidak seperti itu, ya. Dengan kuasa yang dimiliki oleh Tuhan, kita sebagai manusia kita diharuskan atau diwajibkan untuk bergantung kepada Dia, ya, bergantung kepada Allah yang memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar, jauh lebih hebat dibandingkan dengan manusia. Tuhan ingin bahwa kita sebagai manusia meresponi keberadaan Allah, bahwa kamu bukan makhluk yang sempurna seperti aku. Artinya kamu membutuhkan aku, kamu membutuhkan Tuhan. Kamu membutuhkan aku dimanapun dan kapanpun, dalam situasi dan kondisi apapun kamu saat ini. Karena kekuasaan yang aku miliki itu jauh lebih besar dibandingkan kuasa yang kamu miliki. Jangan bertindak sendiri, jangan melakukan segala sesuatu sendiri, jangan. Tetapi andalkanlah aku senantiasa. Itulah yang ingin Tuhan mau, yang ingin Tuhan harapkan dalam setiap kehidupan kita. Ya, oleh karena itu anak-anakku sekalian, ya, dengan kekuasaan yang kita miliki, dengan kekuasaan yang sangat terbatas yang kita punya, mari kita mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Tuhan bertanggung jawab atas segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu jangan pernah meninggalkan Tuhan. Seringlah berkomunikasi dengan Tuhan. Seringlah untuk membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena itu nanti Tuhan juga akan membersamai kita. Tuhan akan bersama dengan kita, menyertai kita dalam segala sesuatu, dalam keadaan apapun dalam kehidupan kita. Respon kita lah yang ingin Tuhan mau, agar Tuhan itu dapat dengan mudah masuk ke dalam hatimu. Dan ketika Tuhan sudah masuk dalam hatimu, maka segala sesuatu dalam hidupmu itu akan mudah. Karena apa? Sesulit apapun hidup yang kamu alami saat ini, sesulit apapun jalan yang ada dalam hidupmu saat ini, Tuhan menyertai kamu dan kamu akan merasa aman karena Tuhan bersama dengan kita. Ya, itulah tadi anak-anakku pembelajaran kelas 4 tentang materi sungguh Allah Maha Hadir, agar kita sebagai manusia tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi kita dapat melakukan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita serahkan dalam tangan Tuhan, agar Tuhan senantiasa memampukan kita sebagai manusia yang sangat terbatas, ya, dan kita dapat mampu melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengajarkan kami pada pagi hari ini untuk dapat menjadi anak-Mu yang Tuhan Yesus senantiasa bergantung dan berharap kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan keterbatasan kami sebagai manusia, oleh karena itu kami membutuhkan pertolongan dari Tuhan, agar Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembelajaran kami pada pagi hari ini. Biarlah apapun yang boleh kami dengar Tuhan, boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terus dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. See you.